Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan senyawa kimia tumbuhan. Kita akan bahas dulu terkait dengan metabolisme ya. Jadi metabolisme ini hampir sama di seluruh makhluk hidup ya, yang biasanya dia makhluk hidup yang sifatnya uniseluler atau banyak sel. Ya, ini hampir sama semuanya. Akan berbeda ketika itu pada makhluk hidup yang satu sel. Misalnya seperti bakteri, virus, itu akan berbeda metabolismenya. Dan kita lihat di sini bahwa metabolisme ini dapat didefinisikan sebagai kalkulasi dari semua reaksi biokimia yang dilakukan oleh sebuah organisme. Sebenarnya ada macam-macam ya makna dari metabolisme. Ada juga seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh yang melibatkan enzim. Itu juga sama metabolisme juga. Ya, jadi apapun itu, baik itu dia membuat makanan ataupun menghasilkan suatu energi atau pemecahan glukosa, itu disebut sebagai metabolisme. Dan metabolisme ini akan menghasilkan produk yang disebut sebagai metabolit namanya. Ya, jadi ada namanya produk hasil dari metabolisme. Itu nama lainnya adalah metabolit. Ya, dan metabolit ini bisa berupa perantara, bisa produk metabolisme, dan biasanya terbatas pada molekul kecil. Meskipun memungkinkan juga dia molekul besar hasilnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ibaratnya metabolisme ini adalah sebuah proses dalam suatu pabrik ya. Di pabrik itu nanti ada keluar hasilnya. Itu disebut sebagai metabolit. Nah, metabolit itu nantinya akan ada terbagi menjadi dua. Ada namanya metabolit primer, ada namanya metabolit sekunder. Ya, nanti kita bahas. Dan tumbuhan ini akan melakukan metabolisme sepanjang hidupnya, yang biasanya menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Jadi kalau kita bicara metabolit ya, metabolit primer ini merupakan hasil utama dari proses metabolisme yang meliputi dia bisa karbohidrat ya, bisa protein, bisa juga lipida dia. Ya, ingat karbohidrat, lipid, protein ini bukan senyawa, dia adalah golongan senyawa. Ya, ketika saya sebut itu glukosa, maka itu golongan karbohidrat. Kalau saya sebut dia trigliserida, maka itu adalah golongan lipid. Ya, jadi ini adalah golongan ya. Selanjutnya metabolit primer ini merupakan penyusun utama dari makhluk hidup ya, termasuk juga tumbuhan. Jadi kalau kita lihat pada tumbuhan tersebut ada daun, ada batang, itu tersusun dari metabolit primer sebenarnya. Kalau batang itu karbohidrat biasanya dalam bentuk serat. Ya, makanya kita tahu ini meja kan dari batang pohon ya. Nah, ini adalah serat. Sebenarnya ini karbohidrat. Kalau lapar bisa dimakan. Sebenarnya cuma dia serat. Serat itu biasa hanya masuk pencernaan terus keluar lagi. Ya, seperti itu. Ya, terus kalau kalian tahu lipida, minyak ya. Kalian tahu bahwa minyak goreng itu kan asalnya dari kelapa sawit ya. Itu dari buah dan biji sebetulnya. Nah, jadi itu adalah metabolit primer namanya. Terus kalau protein ini juga banyak ya. Nanti kita akan lihat seperti apa protein. Dan metabolit primer ini merupakan penyusun utama dari makhluk hidup. Ya, ini biasanya juga digunakan untuk sumber energi juga bisa. Ya, termasuk glukosa. Glukosa kan itu adalah metabolit primer sebetulnya. Ya, dan kalau kita bicara metabolit sekunder, ini merupakan hasil samping. Dia bisa hasil samping, bisa juga sebagai zat antara ya selama proses metabolisme tumbuhan. Jadi yang memang banyak berkhasiat sebagai obat itu adalah metabolit sekunder sebetulnya. Ya, makanya biasanya untuk pengobatan itu jarang dia bersumber dari buah, jarang meskipun ada. Malah buah ini kadang-kadang ya jadi masalah, ya. Durian buahnya kebanyakan dimakan sakit kepala, ya kan? Itu bisa kadang-kadang. Ya, jadi seperti itu karena isinya memang dia ada alkohol, terus juga ada lipid di dalamnya, ada juga karbohidrat dalamnya, ada manis-manisnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi karbohidrat ini merupakan golongan senyawa. Ya, ingat dia golongan senyawa, dia bukan suatu senyawa, tapi golongan yang banyak dihasilkan dari tumbuhan yang berperan dia itu sebagai sumber energi. Ya, sumber energi utama adalah karbohidrat. Makanya proses fotosintesis itu hasilnya adalah glukosa. Glukosa adalah karbohidrat dia. Ya, jadi seperti itu. Karbohidrat ini dapat berupa monosakarida. Monosakarida tidak bisa dipecah lagi ya melalui hidrolisis sederhana. Disakarida dapat dipecah menjadi dua senyawa monosakarida. Kalau polisakarida bisa dipecah dalam jumlah yang banyak. Contohnya kalau kita lihat gula itu kan berasal dari tumbuhan ya, tebu ya, batang tebu.
itu termasuk golongan karbohidrat. Tetapi perlu diperhatikan ketika itu gula murni itu sudah tidak bercampur lagi dengan bahan alam sebetulnya. Kalau gula tebu yang langsung diperas itu masih mengandung flavonoid, dia bercampur. Makanya biasanya orang menyebut gula tebu ini yang langsung diperas dari batangnya itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau dia dalam bentuk murni, sudah yang putih itu, sudah yang dijual, itu kadang-kadang menjadi masalah untuk kesehatan. Ya, bisa menyebabkan diabetes ya. Kalau misalnya pada orang yang mengalami permasalahan ya terhadap beta pankreas ya atau enzim yang berkaitan dengan metabolisme glukosa ya. Terus ada juga madu sama ya, itu dihasilkan meskipun bukan tumbuhan ya. Terus ada lagi air kelapa, ada manis-manisnya kan ya sedikit ya. Itu juga glukosa juga ya, metabolit primer. Ada umbi-umbian, gumbili ya atau umbi itu adalah karbohidrat, itu cadangan makanan. Jadi hebatnya singkong itu dia itu memproses ketika dia terjadi metabolisme itu makanan itu tidak semua digunakannya, kebanyakan disimpannya dalam bentuk umbi itu, termasuk juga kentang sama seperti itu ya. Jadi akhirnya dia itu hidupnya irit ya, hidupnya irit, dan umbinya apa kita ambil ya untuk konsumsi manusia ya. Jadi seperti itu. Tetapi kita ketahui bahwa tidak semua tanaman seperti itu ya sifatnya. Apakah semua tanaman itu ada umbinya? Nggak ada ya, hanya tanaman tertentu saja ya. Jadi seperti itu. Dan ada juga gandum. Gandum itu mirip seperti padi gitu ya sebetulnya ya, kalau kalian pernah lihat iklannya di TV ya, kecuali kalian ganti-ganti. Kalau pas iklan diganti ya gitu kan, nggak kelihatan iklannya ya. Atau kita tidak lagi menonton TV ya, nonton YouTube ya, kayaknya nggak ada iklan yang gandum-gandum gitu ya, biasanya nggak ada ya. Terus juga padi ini juga sama, yang kita konsumsi biasanya itu adalah metabolit primernya ya. Jagung, agar ini adanya pada rumput laut ya, seperti itu. Karagen juga ada rumput laut. Batang pohon saya bilang tadi, kayu ya, ini serat adalah karbohidrat. Lalu kitin itu cangkang kepiting, cangkang udang, yaitu adalah kitin ya. Jadi itu adalah karbohidrat sebetulnya. Oke, kita masuk ke lipida ya. Lipida ini senyawa ester yang terdiri dari asam lemak, rantai alkoholnya panjang, dia biasanya tidak larut di dalam air ya. Kalau kita lihat biasanya orang itu menyebutnya belamak ya, nggak ada kan belipit, itu kan nggak ada ya sebenarnya. Yang benar itu kan lipida ya, namanya golongan itu kan lipida. Kalau lemak itu kan bisa asam lemak, bisa trigliserida dia ya. Jadi sebenarnya dia golongan lemak katanya. Sebenarnya lemak itu kan bukan golongan. Golongan itu adalah lipida yang benar ya. Contohnya adalah minyak-minyakan ya. Ada minyak zaitun itu dari biji ya. Minyak kacang itu juga sama. Kalau dari hewan juga ada ya, minyak babi ya. Cuma yang muslim tidak mengkonsumsi itu ya. Tapi katanya rasanya enak gitu ya. Katanya. Coba kalian tanya ya nanti. Baik, ini kegunaannya biasa semua sumber energi. Ini lipid banyak pada biji-bijian dan kacang-kacangan ya, seperti itu. Sekarang next, ini adalah protein sama masih metabolit primer ya. Protein metabolit primer ini bobot molekulnya tinggi, dia itu polimer. Polimer nih namanya poli kan berarti banyak ya. Mer ini berarti dari monomer, dari senyawa yang kecil-kecil dia berkumpul jadi satu menjadi molekul yang besar. Makanya disebut sebagai polimer ya. Dia tersusun atas asam amino ya. Asam amino berkumpul menjadi satu, diikat oleh ikatan peptida, jadilah dia suatu protein. Protein bukan senyawa, dia adalah golongan ya. Golongan. Kalau kita mau tahu senyawanya apa sih protein ini, ada macam-macam ya. Termasuk juga di dalam protein ini ada enzim juga, itu juga protein juga ya. Kita lihat bahwa penyusun protein ini adalah asam amino yang di dalamnya itu mengandung nitrogen. Nitrogen ini biasanya berperan dalam pembentukan sel, jaringan maupun organ tanaman. Dan protein pada tanaman ini berfungsi sebagai enzim mekanis. Mekanis ini pembentuk tubuhnya, biasanya tubuh dari tanaman. Bisa sebagai antibodi ya. Dia bisa juga sebagai hormon ya, karena di tanaman juga ada hormonnya. Nutrien ya, juga sumber energi alternatif ketika karbohidrat tidak ada lagi, lipid tidak ada lagi,
lalu protein akhirnya jadi sumber energi yang terakhir. Ya kalau protein habis ya matilah tanaman itu, ya seperti itu. Jadi dia alternatif energi yang terakhir. Ya. Oke, kita masuk ke metabolit sekunder. Ya ini yang menarik ya dari suatu tanaman dan banyak dibahas di kita di farmasi. Ini adalah metabolit sekunder. Ya metabolit sekunder ini adalah memainkan peran utama biasanya dalam adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Jadi pada intinya sebenarnya tumbuhan ini yang menjaga dia itu selain antibodinya itu adalah metabolit sekunder yang ada di sana. Ya, misalnya daun itu mengandung metabolit sekunder tanin itu kan pahit ya. Jadi kayak kambing, sapi itu nggak bakal makan daun itu karena rasanya pahit banget. Ya, jadi seperti itu. Terus juga metabolit sekunder ini sumber penting dari bahan aktif yang digunakan sebagai bahan obat. Ya jadi tanaman apapun yang berkhasiat sebagai obat itu pasti disebabkan adanya senyawa. Ya, senyawanya apa? Itu senyawa jenis metabolit sekunder. Ya, tergantung tiap-tiap tanamannya. Misalnya kalian lihat daun teh itu ada polifenol, maka itu ada golongan fenol di sana. Senyawanya Pak, senyawanya ada katekin di sana. Ya, itu biasanya antioksidannya sangat bagus ya. Tapi kalau di tempat kita itu teh itu kan minumnya pakai gula ya. Sebenarnya teh itu di Jepang minumnya itu tanpa gula. Minumnya sore. Ada namanya tradisi minum teh di sore hari. Kalau kita minum tehnya pagi, siang, sore, malam. Semuanya pakai gula semuanya ya, saya juga ya. Tapi sebaiknya memang minum teh itu tidak pakai gula kalau ingin mendapat khasiatnya ya, seperti itu. Ya dan kita lihat juga bahwa metabolit tumbuhan ini, metabolit tumbuhan atau metabolit sekunder dari tumbuhan itu secara alami ini juga bisa sebagai racun ya untuk predator biasanya. Jadi dia itu juga bisa sebagai racun, bisa juga sebagai pemikat serangga juga bisa. Jadi artinya dengan bau yang dikeluarkan dari tanaman tersebut, serangga akhirnya datang. Fungsinya untuk apa? Kalian mungkin tahu ada istilahnya penyerbukan ya. Nah itu kan atas bantuan serangga ya, kalau kita belajar SMA atau SMP biasanya ada penyerbukan atas bantuan manusia, atas bantuan serangga. Nah itulah fungsi dari metabolit sekunder ya. Dan metabolit sekunder ini merupakan produk alami yang beragam, artinya dia macam-macam, jenisnya bisa puluhan ribu senyawanya ya, dan biasanya tidak disintesis di luar tumbuhan, dan dia ini melengkapi metabolit primer. Ya, kita kembalikan lagi ya bahwa fungsi metabolit sekunder ini bisa sebagai zat antara. Ya, bisa juga pelengkap juga, bisa juga pertahanan dari tumbuhan, bisa juga penarik serangga, bisa juga dia sebagai pengobat luka pada tumbuhan tersebut. Ya, jadi itu ya metabolit sekunder. Kita lihat ya, metabolit sekunder ini dikelompokkan dalam golongan senyawa metabolit sekunder. Kita lihat metabolit sekunder diantaranya golongan. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah golongan. Jadi kalau ditanya dia mengandung apa? Mengandung senyawa fenolik Pak. Makna dari kata-kata itu artinya dia golongan senyawa fenolik. Artinya ini menyebut golongan. Tanin itu bukan senyawa, tapi golongan. Di dalamnya ada lagi orang-orangnya. Ya, ibaratnya saya menyebut ini adalah angkatan 2021 ya kalian. Nah, itu kan bukan orang ya, tapi adalah sekumpulan orang. Kalau saya tanya siapa orangnya, lah saya sebut namanya. Artinya ini adalah golongan. Ya, golongan. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Di mata kuliah botani maupun nanti di farmakognosi juga diajari, di fitokimia juga nanti diajari. Ya, jadi metabolit sekunder nanti ada sendiri mata kuliahnya, itu nama mata kuliahnya fitokimia. Fito tanaman ya, kimia tanaman. Artinya bahan kimia yang ada pada tanaman. Maka ini akan dibahas sangat detail di satu mata kuliah. Ya, artinya sampai muntah-muntah nanti ya. Apa ini ya? Karena kan di Kalimantan kan banyak ya tanaman ya. Harusnya kita bisa mengeksplorasi dan menggunakannya. Siapa tahu kalian nanti habis lulus tinggalnya di atas gunung, ya, keterima PNS di atas gunung. Ya perlu 1 hari 1 malam ke sana berjalan batis, jalan kaki. Terus di sana obat habis di puskesmasnya. Ada orang diare. Nah, kalian kan berpikir, apalah ada tanaman yang di sini yang bisa digunakan begitu untuk penggunaan sementara sebelum obat yang sebenarnya itu datang.
begitu. Jadi setidaknya kalian adalah pengetahuan itu. Atau nanti kalian berumah tangga, kalian ingin kuat gitu ya, terus kalian ingin membuat obat kuat ya, supaya kuat ya stamina begitu ya, kalian bisa meramuknya sendiri begitu ya, sampai ranjangnya bisa digoyang nanti ya, menggoyang ranjang, menggoyangnya mengangkat gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi metabolit sekunder ini contohnya adalah golongan fenolik ya, golongan flavonoid, ada juga tanin, alkaloid, saponin, terpenoid, resin, steroid, dan glikosida, serta lain-lain. Ada beberapa lagi. Yang pertama adalah fenolik ya. Fenolik, kalian mungkin pernah mendengar istilah fenol ya, ini adalah fenolik. Ini merupakan kelompok senyawa yang mengandung gugus OH. Ada OH-nya di dalamnya. Ya, ada hidroksil ya, yang terikat langsung pada senyawa hidrokarbon aromatik. Gampangannya cincin benzen. Pernah lihat cincin benzen ya? Nanti saya perlihatkan, ada OH di atasnya. Kalau kalian melihat struktur seperti itu dan dia berasal dari alam, itu adalah golongan fenolik ya. Benzen OH gitu ya. Benzen OH, ada benzen di atasnya, nanti ada OH-nya. Ya, itu adalah golongan fenolik. Fenolik ini yang paling besar ya. Lebih dari 50.000 senyawanya, dan semua senyawanya punya ciri yang sama. Pasti ada benzen, ada OH-nya. Ya, jadi gampang mengenalinya. Kalau melihat, oh ini fenolik ya. Dan ini banyak sekali manfaatnya, ya, entah itu antioksidan, antibakteri, ya, anti kanker juga iya. Dia banyak manfaatnya. Ya, kita lihat. Ini adalah contoh senyawanya, ya. Beberapa aja saya kenalkan. Ada namanya asam galat, ya. Benzen, ada OH-nya di bawahnya. Ya, ada OH-nya di bawahnya sini, ya. Ini ada OH juga Pak, ya. Yang penting ada satu aja OH dan benzen yang saling terikat. Itu adalah fenolik berarti, ya. Namanya asam galat, ya. Terus ada vanilin, mungkin kalian pernah dengar vanila kayak gitu ya. Ini adalah vanilin, ada OH-nya, ada benzennya. Benzen cirinya ada cincin ya, ada rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Itu adalah benzen atau disebut sebagai aromatik, ya. Flavonoid. Ya, flavonoid ini memiliki kerangka, biasanya kami menyebutnya ini adalah C6, C3, C6 kerangkanya, ya. Atau ada 6 karbon, ya, ada 6 karbon. Ada 3 karbon di sini, ya. Terus ada 6 karbon lagi. Jadi C6, C3, C6 sini. Ini kan ada O ya sini, ya. C6, C3, C6. Ya, atau biasanya disebut juga cincin kroman ya, yang mengandung cincin aromatik di posisi 2, 3, 4 ya. Jadi bebas, ada juga yang menyebut dia 2 cincin aromatik C6 dan sebuah cincin heterosiklik yang mengandung atom oksigen. Itu juga betul juga ya. Kalau saya biasanya C6, C3, C6 seperti itu aja saya sebutnya ya. Dia golongan flavonoid. Siapapun senyawa yang punya ciri seperti ini, punya kerangka seperti ini, maka dia golongan flavonoid dia. Ya, kita lihat ya senyawanya. Ini ya. Ini adalah subnya, sub golongan. Ya, ini adalah sub golongan. Jadi tadi flavonoid, ini adalah sub golongannya ya. Ini ada flavon, flavonol ya, flavonon, lalu ada flavononol, isoflavon, lalu ada flavon 3-ol. Jadi ada 6 golongannya. Ya, ini sub golongan. Bukan senyawa ya, masih sub golongan. Ya, jadi seperti itu. Terus ada lagi namanya tanin. Ya, tanin ini zat tanning ya istilahnya. Dia punya kemampuan mengendapkan protein. Dan dia punya ciri lain juga, rasanya pahit. Jadi kalau kalian mengunyah daun rasanya pahit banget, itu ada taninnya biasanya. Ya, kalau nggak terlalu pahit mungkin ada taninnya tapi sedikit ya. Contoh yang paling gampang itu yang banyak taninnya daun teh sama daun jambu biji. Terus juga buat menginang itu apa, gambirnya sirihnya juga ada cuma sedikit. Gambir yang paling banyak itu mengandung tanin ya, seperti itu. Tanin ini ada 2, ada yang terkondensasi, itu struktur intinya flavonoid,
dan tanin terhidrolisis. Itu struktur intinya fenolik. Ini tanin. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tanin ini mirip sama fenolik, Pak? Yang di sebelah sini mirip seperti fenolik, yang di sini mirip seperti flavonoid. Makanya saya bilang tanin ini dia terbagi dua. Memang dia itu ada hubungan dengan fenolik dan ada hubungan dengan flavonoid. Yang membedakan, tanin ini biasanya molekulnya besar. Artinya molekul yang kecil berkumpul menjadi satu. Tergantung dia arahnya nanti kemana. Kalau struktur penyusunnya adalah fenolik, maka dia disebut tanin terhidrolisis. Kalau struktur penyusunnya itu adalah golongan flavonoid, maka dia masuk tanin terkondensasi. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ini adalah alkaloid ya. Alkaloid ini aromatik, dia bisa aromatik maupun non aromatik yang di dalam strukturnya itu ada nitrogennya. Ada nitrogennya. Jadi kalau kalian melihat struktur ada N-nya di dalamnya, itu masuk alkaloid ya. Ada yang true alkaloid, ada proto alkaloid, ada pseudo alkaloid ya. Saya akan perlihatkan contohnya ya. Ini ada atom N di dalamnya sini, dalam strukturnya ya. Ada atom N ya. Ada atom N di sini, ini juga ada atom N. Dia bisa bentuknya siklik. Siklik itu cincin ya. Cincin itu rantai tertutup namanya. Artinya dia ya kayak cincin gitu bentuknya, mau segitiga 4, 5, 6, 7, 8 itu disebut sebagai cincin. Ya, apakah ini disebut benzen? Ini bukan benzen. Ya, kalau benzen itu pasti ada rangkap tunggal. Kalau ini hanya disebut sebagai cincin. Dia disebut cincin heterosiklik. Hetero itu beda. Makanya ada N-nya. Ini disebut sebagai cincin heterosiklik. Kalau kita lihat seperti ini namanya cincin juga. Ini disebut biasa cincin homosiklik namanya. Homo itu biasanya cowok sama cowok ya. Tapi ini kan sama ya, homosiklik. Ya, gitu. Kalau ini heterosiklik karena di dalamnya ini ada senyawa, ada atom selain karbon dan hidrogen. Ini ada S, ini heterosiklik namanya. Tapi kita fokus ke ini alkaloid, maka harus ada atom N di dalamnya. Ya, jadi kalau lihat struktur ada atom N di dalamnya, ini alkaloid. Karena nanti semakin ke depan ketemu banyak struktur ya kalian ya. Pusing kepala kalian ya. Pusing ya. Jangan menyerah ya. Baru semester 1 ya, jangan. Gitu. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Kalau sudah siap lahir batin, udah menikah aja. Kayak gitu ya. Kelamaan nanti ribet gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Apa hubungannya menikah sama alkaloid ini? Ya, saponin ini agak unik dia dibanding yang lain ya. Dia ini mirip seperti sabun ya, ketika dia itu dikocok atau digojok ya. Jadi sifatnya mirip kayak surfaktan dan saponin itu memiliki sifat yang mirip seperti itu ya. Paling gampang kalau kalian beli minuman ya saya sebut merek ya, kayak teh pucuk gitu ya. Kalian kocok aja itu nanti keluar busanya di atasnya. Ya dia memang ada saponinnya memang ya. Itu yang paling gampang karena daun teh memang ada saponinnya ya, daun teh ada saponinnya. Itu ya. Saponin terbagi menjadi 3, glikosida terpenoid ya. Ini adalah sisi polarnya. Polar itu larut air ya. Ini sisi non polarnya. Jadi artinya dia ada 2 gugus biasanya di senyawanya tersebut, di strukturnya ya. Dan ini adalah glikosida yang steroid. Jadi di sebelahnya ada steroid, di sebelahnya ada glikosida. Glikosida ini suatu gula biasanya. Ya, yang bersifat polar. Ya, jadi saponin ini dia tangan sebelahnya memegang ke non polar, tangan sebelahnya memegang yang polar gitu. Makanya dia bisa berbusa. Ya, itu ciri-cirinya dari saponin. Kita langsung masuk ke terpenoid ya. Kalian pernah mencium tanaman yang berbau tidak? Baunya wangi tapi ya, bau wangi. Misalnya bunga kamboja, biasa di kuburan kan ya. Nah, itu wangi ya. Apalagi kemenyan tuh gaharu kalau tempat kita. Ya, ada yang jenisnya gaharu. Wangi ya, wangi. Udah kemenyan hantu datang katanya saya juga gak tahu ya. Jadi baunya wangi ya. Jadi bau wangi dari suatu tanaman, dari bunga ataupun dari batang, dari akar, dari bagian tanaman yang manapun, itu menunjukkan dia mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri itu masuk ke dalam golongan minyak esensial, masuk ke dalam golongan terpenoid dia.
Cirinya mudah sekali, kalau dia itu minyak atsiri dia pasti terpenoid. Minyak atsiri cirinya pasti dia berbau kuat, ya. Jadi kalau kalian menemukan tanaman, kalian cium dia baunya kuat, ya wangi ya, itu berarti mengandung minyak atsiri. Berarti itu golongan terpenoid dia, ya. Minyak atsiri itu pasti terpenoid ya, tapi terpenoid belum tentu minyak atsiri. Karena bisa jadi dia itu terpenoid yang non minyak atsiri, bisa. Ya, bisa jadi. Kita lihat ya. Terpenoid terbagi atas beberapa macam, ada namanya monoterpen, cirinya C10H16. Bisa sesquiterpen C15H24. Ini kelipatan ya. 10 16 15 24. 20 32, ya ini kelipatan. Ini C-nya kan ingat 10 15 10, 15, 20. Nah, 25-nya nggak ada ya, 25-nya nggak ada ya. 30, 40 langsung. Itu kelipatan. H-nya juga kelipatan. 16, 24, 32, 48, 56. Ya, ada pola sedikit. Ya, jadi ini diingat ya. Monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, tetraterpen. Ya, ini contohnya. Ini adalah struktur intinya. Ciri-cirinya, bila melihat struktur ada isoprennya. Isopren itu siapa Pak? Isopren itu yang gambar ini. Ini adalah isopren. C rangkap 2, C dia ada ke atas ya, ada ke samping, lalu ada lagi rangkap 2. Ini adalah isopren namanya. Ya, kalau ada dia ini berarti itu adalah golongan terpenoid. Contoh. Ini adalah terpenoid, kita lihat dia jenis apa? Hitungi karbonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karbon monoterpen. Ya, kulit jeruk bau nggak? Berbau ya. Nah, itu minyak atsiri ya. Jeruk nipis sama minyak atsiri juga. Serai berbau kan ya, itu minyak atsiri juga. Ya, jadi biasanya banyak digunakan untuk bumbu memasak. Ya, minyak atsiri. Camphor ini biasanya nyamuk tidak suka. Ya, ada iklannya. Camphor, nyamuk tidak suka. Ya ini, yaitu minyak atsiri. Ya, nyamuk kadang nggak terlalu suka dengan bau-bau yang agak aneh gitu. Ya. Lavender juga ada minyak atsirinya juga. Makanya kan dikasih lavender. Ya. Terus ada beta karotin. Beta karotin bukan minyak atsiri, tapi golongan terpenoid. Dia bukan minyak atsiri ya, bukan minyak atsiri. Mentol, pernah mencium bau mentol? Atau permen yang mint ya, mentol gitu, itu minyak atsiri juga. Dan bau ini akan mempengaruhi otak. Dan ada beberapa bau yang memang itu memperbaiki mood, ada. Biasanya bau jeruk ya, bau lemon, lavender itu enak, itu memperbaiki mood. Ini adalah steroid. Steroid ini gampangannya dia struktur intinya mirip seperti kolesterol, tapi dia adanya pada tumbuhan. Makanya kalian mungkin pernah dengar namanya fitosterol. Ya, itu adalah jenis steroid tapi adanya pada tumbuhan. Dia malah fungsinya bagus untuk melawan kolesterol. Jadi kalau ada yang berdempet-dempet seperti ini, itu biasanya golongan steroid. Ya, golongan steroid, ya. Nah, kalau sifat-sifatnya ya, kalau fenolik itu cenderung sifatnya agak polar dia. Meskipun bisa semipolar. Terus kalau flavonoid itu juga cenderung ada yang polar, ada yang semipolar, ada non-polar. Memang sedikit yang non-polar. Kebanyakan semipolar dan polar. Alkaloid karena dia ada atom N itu cenderung ke agak polar dia. Ya. Tanin juga kebanyakan agak polar juga. Kalau terpenoid itu biasanya non-polar biasanya. Steroid itu juga biasanya non-polar. Kalau saponin dia bisa hidup di dua alam biasanya, bisa polar, bisa non-polar. Ya, jadi itu penting untuk dipahami sifat-sifatnya. Ya, ini contohnya ya. Ada beta sitosterol, estrogen, ini mirip seperti hormon ya. Progesteron, ada androgen, ini senyawa golongan steroid. Ya.